wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wahyul Emduila dengan NPM 022724111149. Saya dari kelas 3B Akuntansi. Baik teman-teman, pada kesempatan ulangan akhir semester kali ini saya akan membahas dan memaparkan rangkaian materi-materi yang sudah kita pelajari di semester ini. Jadi materi yang mau dibahas itu sangat penting mengenai keuangan dan perbankan syariah di Indonesia melalui mulai dari bagaimana praktik perbankan syariah diterapkan, bagaimana infrastruktur digital mendukung operasionalnya, peran lembaga dan industri mendukung, hingga transformasi besar Bank Indonesia setelah hadirnya otoritas jasa keuangan. Kita juga akan membahas berbagai inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah, serta melihat tantangan-tantangan dan peluang besar yang dihadapi industri ini di era modern. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke pembahasan materi yang pertama, yaitu teori keuangan perbankan syariah. Jadi pengertian dari keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam, yaitu 1. Tidak boleh ada riba atau bunga, 2. Tidak boleh ada gharar atau ketidakjelasan yang merugikan orang lain, 3. Tidak boleh ada masyir atau unsur judi. Dan yang terakhir, transaksi harus adil, transparan, dan memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Dari semua itu, tujuannya itu untuk menciptakan keadilan ekonomi distribusi kekayaan yang merata dan terhindar dari prinsip yang merugikan. Prinsip-prinsip dasar keuangan syariah yang pertama, larangan riba. Dalam sistem syariah, bank tidak boleh menarik bunga tetap, sebagai gantinya digunakan bagi hasil margin atau sewa. Yang kedua, prinsip bagi hasil atau profit sharing. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, rugi juga ditanggung bersama sesuai porsi modal. Dan yang ketiga, prinsip keadilan. Setiap akad harus jelas harga, waktu, jumlah, dan objek. Tidak boleh merugikan salah satu pihak. Dan yang keempat, prinsip halal. Pembiayaan harus untuk usaha yang halal, bukan alkohol, bukan judi, bukan riba, dan lain sebagainya. Kita masuk ke poin yang ketiga, akad-akad dasar dalam perbankan syariah. Ada akad jual beli atau tijarah. Murabahah, bank membeli barang lalu menjual ke nasabah dengan harga pokok plus margin. Yang kedua, salam. Pemberian barang dengan pembayaran di muka, barang dikirim dari belakang. Dan yang ketiga, istisna. Pemesan barang lalu yang harus produk duluan. Akad sewa, ijarah. Bank menyewakan aset ke nasabah, nasabah membayar ijarah atau sewa. Ada juga ijarah mutahiyah, bitamlik. Sewa yang di akhir masa sewa bisa memiliki nasabah. Akad bagi hasil, mudharabah, modal dari bank usaha dari nasabah. Untung dibagi, rugi ditanggung bank. Musyarakah, modal dari kedua pihak, untung rugi dibagi sesuai porsi modal. Poin yang keempat, fungsi perbankan syariah. Menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan wadiah atau titipan, deposito, mudharabah atau bagi hasil. Yang kedua, menyalurkan dana melalui pembiayaan. Modal usaha, mudharabah, masyarakat, pembelian barang, murabahah, sewa atau ijarah. Yang poin ketiga, memberikan layanan keuangan, transfer ATM ke kartu kredit, mobil banking syariah. Dan yang kelima, perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Jadi perbedaannya, bank syariah tidak ada bunga atau riba, sedangkan bank konvensional menggunakan bunga. Lanjut, bank syariah bagi hasil, sedangkan bank konvensional memakai bunga tetap. Bank syariah menggunakan investasi halal, sedangkan bank konvensional tidak mempertimbangkan halal atau haram.
bank syariah punya prinsip keadilan, sedangkan bank konvensional itu profit oriented. Bank syariah diawasi DPS atau Dewan Pengawasan Syariah, sedangkan konvensional itu cuma diawasi oleh OJK saja. Poin yang keenam, tujuan keuangan dan perbankan syariah. Mewujudkan keadilan ekonomi, mencegah praktik yang merugi, mendorong pemerataan kesejahteraan, menguatkan sektor real atau perdagangan produksi, menjadi sistem alternatif yang lebih etis dan stabil. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu praktik perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu tidak menggunakan bunga atau riba, bebas dari gharar, ketidakjelasan, ketidakpastian yang berlebihan, dan bebas dari mesir atau spekulasi atau judi. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan konsep bagi hasil, jual beli, dan sewa. Poin yang kedua, dasar hukum perbankan syariah di Indonesia. Praktik perbankan syariah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fatwa-fatwa DSN MUI sebagai pedoman produk, pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengaturan moneter syariah oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, jenis lembaga perbankan syariah. Di Indonesia terdapat 3 jenis lembaga, yaitu 1. Bank Umum Syariah atau BUS. Contoh Bank Syariah Indonesia. 2. Unit Usaha Syariah atau UUS, unit syariah dari bank konvensional. Yang ketiga, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS, fokus pada pembiayaan skala kecil atau UMKM. Yang keempat, produk-produk bank syariah, menghimpun dana atau tabungan dan deposito menggunakan akad, wadiah, titipan, tidak menjanjikan imbalan, mudharabah bagi hasil antara nasabah dan bank. Poin yang kedua, mengeluarkan dana atau pembiayaan. 1. Mudharabah, pembiayaan jual beli dengan margin keuntungan. 2. Ijarah, sewa menyewa. 3. Musyarakah kerjasama modal. Dan 4. Mudharabah, bank sebagai pemilik modal, nasabah sebagai pengelola. Dan yang terakhir 5. Istisna dan salam, itu pembiayaan pesanan barang. C. Jasa perbankan lain, transfer clearing, atau si syariah, gadai syariah atau ram, jiswaf atau zakat, infak, sedekah, wakaf melalui lembaga resmi. Kelima, cara kerja bank syariah. Bank syariah tidak memberi bunga, tetapi keuntungan dibagi berdasarkan akad. Setiap transaksi harus ada barang atau jasa nyata. Risiko ditanggung bersama secara adil. Tidak ada spekulasi karena itu sistemnya dianggap lebih stabil dan etis. Yang keenam, contoh praktik di Indonesia. Pembiayaan rumah KPR syariah atau akad mudharabah atau istisna. 2. Pembiayaan usaha kecil UMKM atau akad mudharabah atau musyarakah. Yang ketiga, tabungan haji syariah. Yang keempat, BSI sebagai bank syariah terbesar berhasil margin. Dan yang kelima, digital banking syariah seperti BSI Mobile dan fitur QRIS syariah. Tantangan perbankan syariah atau literasi masyarakat masih rendah, persaingan dengan bank konvensional, ketersediaan SDM dan teknologi, edukasi tentang akad-akad syariah masih kurang, peluang dan masa depan, populasi muslim terbesar di dunia, pasar besar, dukungan pemerintahan dan OJK, transformasi digital itu membuat layanan lebih cepat, potensi besar untuk UMKM, wakaf produktif dan ekonomi halal.
Oke, baik. Setelah materi kedua, kita masuk ke materi ketiga. Optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Optimalisasi infrastruktur adalah upaya meningkatkan dan memaksimalkan semua fasilitas teknologi, sistem dan proses yang digunakan bank syariah agar lebih menjadi cepat, lebih aman, lebih efisien, dan tetap sesuai prinsip syariah. Infrastruktur yang dimaksud meliputi sistem IT, jaringan perbankan, keamanan data, SDM digital, dan platform layanan syariah online. Mengapa perbankan syariah itu harus bertransformasi digital? Perubahan perilaku masyarakat, semua ini transaksi cepat lewat HP. Tuntutan efisien mengurangi biaya operasional, persaingan dengan bank konvensional yang lebih dulu digital, peluang pasar, banyak UMKM yang generasi muda yang butuh layanan syariah digital untuk meningkatkan inklusif keuangan syariah di seluruh Indonesia. Masuk ke poin yang ketiga, komponen infrastruktur digital yang optimalkan. A. Sistem core bank syariah. Sistem inti yang mengatur seluruh transaksi bank harus mendukung akad-akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabaha, modernisasi core bank membuat transaksi lebih cepat dan akurat. B. Layanan mobil banking syariah. Contoh BSI mobil fitur digital, transfer top up, bayar JISWAF, cek saldo, pembiayaan online, pembiayaan rekening tanpa datang ke kantor. Ini membuat layanan syariah lebih mudah diakses masyarakat. C. Keamanan siber atau cyber security. Karena semua serba digital, bank syariah wajib melindungi data nasabah, mencegah penipuan digital menggunakan enkripsi dan sistem OTP. Ini penting agar kepercayaan nasabah tetap tinggi. Lanjut ke D. Integrasi dengan ekosistem ekonomi halal. Infrastruktur digital juga harus mendukung marketplace halal, pembayaran digital untuk UMKM halal, aplikasi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Masuk ke poin yang ke E. Infrastruktur big data dan AI bank syariah mulai menggunakan. Big data ialah membaca kebiasaan nasabah. AI atau chatbot, layanan 24 jam, analisis risiko syariah lebih akurat dan cepat. Poin yang keempat, contoh implementasi di Indonesia. Contoh pertama, BSI Mobile dengan fitur JISWAF dan pembukaan rekening digital. Contoh yang kedua, QRIS syariah untuk pembayaran halal. Yang ketiga, digitalisasi pembiayaan UMKM melalui platform syariah. Yang keempat, menggunakan biometrik atau Face ID, fingerprint untuk keamanan. Dan yang kelima, integrasi bank syariah dengan e-commerce halal. Poin yang kelima, memanfaatkan optimalisasi infrastruktur digital, memperluas jangkauan layanan ke daerah terpencil, menekankan biaya operasional bank, dan meningkatkan kecepatan layanan atau real time transaksi lebih aman dan cloud, mengawas syariah lebih mudah dan transparan, mendorong perkembangan ekonomi syariah terutama UMKM halal. Poin yang keenam, tantangan perbankan syariah dalam era digital. Keterbatasan SDM yang paham teknologi dan syariah, masih rendahnya literasi digital masyarakat, ancaman kejahatan siber,
Perlu harmonisasi antara fatwa syariah dan teknologi baru. Biaya awal pengembangan infrastruktur yang cukup tinggi. Masuk ke poin yang ketujuh, strategi optimalisasi infrastruktur. 1. Upgrade sistem core bank secara berkala. 2. Pelatihan SDM digital syariah. 3. Kolaborasi dengan fintech syariah. 4. Penguatan cyber security. 5. Membangun super apps syariah atau layanan all-in-one. Yang keenam, integrasi data secara aman dan efisien. Baik, oke, kita lanjut ke materi yang berikut. Peran lembaga dan industri pendukung dalam perkembangan perbankan syariah. Perbankan syariah tidak bisa berkembang sendiri. Dibutuhkan dukungan dari berbagai lembaga negara, lembaga keuangan, dan industri pendukung agar ekosistem syariah berjalan efisien, stabil, dan sesuai prinsip syariah. Yang kedua, lembaga dan perannya. A. Bank Indonesia atau BI mengatur kebijakan moneter syariah atau misalnya instrumen pasar uang syariah, membangun infrastruktur pembayaran syariah seperti QRIS syariah, meningkatkan edukasi dan literasi keuangan syariah, menguatkan standar keamanan sistem pembayaran digital. B. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, pengawasan kegiatan operasional bank syariah, menerbitkan regulasi dan perizinan untuk produk syariah, menjaga stabilitas dan perlindungan konsumen, mendorong transformasi digital perbankan syariah. Kita lanjut ke C. Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN MUI mengeluarkan fatwa sebagai dasar produk bank syariah, mudharabah, murabaha, izarah, dan lain-lain. Menjamin bahwa produk dan layanan bank benar-benar sesuai syariah, menjadi rujukan bagi OJK dan bank dalam membuat kebijakan. D. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS merancang strategi nasional pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, mendorong integrasi industri halal, UMKM, dan perbankan syariah, melakukan koordinasi antara kementerian atau lembaga agar pengembangan syariah selaras. Yang ketiga, industri pendukung dalam ekosistem perbankan syariah. Fintech syariah yang pertama. Penyediaan layanan pembiayaan digital sesuai syariah, mempermudah UMKM mendapatkan modal, mendorong influksi keuangan dengan teknologi digital. Yang kedua, asuransi syariah atau takaful, menjamin keamanan pembiayaan dan aset bank syariah, mendukung bank dalam mengelola risiko atau risk sharing. Dan yang ketiga, pasar modal syariah, menyediakan instrumen investasi halal seperti suku, saham syariah, dan reksadana syariah, menjamin sumber pendanaan bank syariah. Dan yang keempat, lembaga zakat wakaf dan baitul mal, penyediaan dana sosial syariah untuk pemberdayaan ekonomi, mendorong pengembangan UMKM dan ekonomi umat, berperan dalam pembiayaan sosial seperti Qadul Hasan. Yang kelima, lembaga pendidikan dan pelatihan syariah, mencetak SDM yang paham syariah, finansial, dan digital, menyediakan riset dan kajian, mengembangkan ekonomi syariah. Dan yang keenam, industri teknologi dan keamanan siber, penyediaan sistem digital atau mobile banking core bank, menjamin keamanan transaksi dan data nasabah, mendukung inovasi layanan syariah berbasis digital.
Poin yang keempat, kontribusi lembaga dan industri pendukung. Memperkuat regulasi dan pengawasan agar stabil dan aman, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk syariah, mendorong inovasi melalui fintech dan teknologi digital, membangun ekosistem halal yang terintegrasi dari perbankan hingga UMKM, menyediakan SDM berkualitas untuk perbankan syariah. Poin yang kelima, tantangan kolaborasi ekosistem syariah. Sinkronisasi antara regulasi dan pelaku industri, keterbatasan SDM dan teknologi, masih rendahnya literasi keuangan syariah, persaingan dengan produk konvensional. Oke, kita lanjut ke materi yang kelima. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Sebelum OJK dibentuk, Bank Indonesia atau BI memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi pertama mengatur dan menjaga stabilitas moneter. Fungsi yang kedua mengatur dan mengawasi perbankan. Fungsi yang ketiga mengatur sistem pembayaran. Setelah OJK hadir pada 2011, sebagian fungsi BI bertransformasi, terutama fungsi pengawasan perbankan. Jadi apa itu OJK dan mengapa OJK itu dibentuk? OJK dibentuk untuk mengawasi seluruh industri keuangan, bank, asuransi, pasar modal, fintech, dan lain-lain. Melindungi konsumen, meningkatkan stabilitas sistem keuangan nasional. Memisahkan pengawasan bank dari BI agar lebih fokus dan independen. Dan ke poin yang ketiga, transformasi peran Bank Indonesia setelah OJK hadir. BI tidak lagi mengawasi perbankan. Sebelumnya, BI itu mengatur dan mengawasi bank. Setelah OJK itu, fungsi pengawasan perbankan itu dialihkan langsung ke OJK. BI itu hanya fokus pada stabilitas sistem keuangan dan moneter. Fokus utama BI beralih ke kebijakan moneter. BI kini lebih fokus pada menjaga stabilitas nilai rupiah, mengatur suku bunga acuan atau BI, rating BI kudu DRR, mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas makroekonomi. BI memperkuat perannya di sistem pembayaran. Peran baru BI lebih menonjol pada pengelola sistem pembayaran nasional. Contohnya itu QRIS dan BI Fast. Pembentukan standar keamanan transaksi, digitalisasi pembayaran dan ekonomi keuangan digital. Peran BI dalam stabilitas sistem keuangan. Setelah OJK hadir, BI menjadi bagian dari Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Bersama OJK, Kemenkeu, dan LPS, BI bertugas mengidentifikasi risiko sistemik, menjadi likuiditas pasar keuangan, memberikan early warning terhadap krisis. Peran BI dalam mengembangkan ekonomi keuangan syariah. BI tetap aktif dalam instrumen moneter syariah, infrastruktur sistem pembayaran syariah, edukasi dan riset ekonomi syariah, pengembangan UMKM dan ekonomi halal. Masuk ke F. Koordinasi BI OJK di era OJK. Masuk ke F. Koordinasi BI OJK. Di era OJK, BI lebih fokus kepada koordinasi. OJK mengawasi bank, BI memastikan moneter dan sistem pembayaran kondusif. BI dan OJK saling bertukar data dan analisis
untuk stabilitas keuangan. 4. Dampak transformasi peran BI. Dampak positif, BI lebih fokus dan efektif dalam tugas moneter. OJK lebih independen mengawasi sektor keuangan. Sistem keuangan lebih stabil dan transparan. Pengembangan digital bank, banking, dan fintech lebih terkoordinasi. Tantangannya, koordinasi BI OJK itu harus kuat. Pengawasan sektor keuangan semakin kompleks karena digitalisasi. Risiko sistematis harus terdeteksi cepat. Kita lanjut masuk ke materi yang ke-6. Inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah merupakan bagian penting dari sistem keuangan Indonesia. Untuk mendorong pertumbuhan industri ini, Bank Indonesia atau BI memiliki berbagai inisiatif strategi, terutama setelah fungsi pengawasan bank berpindah ke OJK. Walaupun BI tidak lagi mengawasi bank secara langsung, BI tetap berperan besar dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah, kebijakan moneter syariah, serta infrastruktur sistem pembayaran syariah. Inisiatif BI ini menjadi mendorong penting agar perbankan syariah dapat berkembang lebih cepat, kompetitif, dan berkontribusi pada ekonomi syariah. Poin yang kedua, inisiatif strategi Bank Indonesia. A. Penguatan instrumen dan kebijakan moneter syariah. BI mengembangkan instrumen moneter berbasis syariah agar bank syariah memiliki fasilitas likuiditas dan manajemen dana yang memadai. Beberapa instrumen yang dikembangkan, salah satu sertifikat BI syariah atau SBIS, instrumen investasi jangka pendek bagi bank syariah, membantu pengelolaan kelebihan likuiditas. 2. Fasilitas likuiditas syariah atau VLS, fasilitas pendanaan jangka pendek saat bank syariah membutuhkan likuiditas. 3. Operasi pasar terbuka syariah, digunakan untuk mengendalikan jumlah uang beredar sesuai prinsip syariah. Tujuan dari instrumen-instrumen ini adalah menciptakan stabilitas moneter yang mendukung operasi bank syariah dan memastikan bank syariah punya fasilitas setara dengan bank-bank konvensional. B. Pengembangan infrastruktur sistem pembayaran syariah. BI aktif meningkatkan digitalisasi sistem pembayaran yang dapat digunakan lembaga keuangan syariah. Inisiatifnya meliputi implementasi QRIS syariah untuk pembayaran halal dan transaksi UMKM syariah. Pengembangan sistem pembayaran cepat seperti BI Fast yang dapat digunakan bank syariah. Standarisasi keamanan pembayaran yang sesuai nilai syariah. Melalui ini, bank syariah bisa bersaing di era digital dan melayani masyarakat lebih efektif. C. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah nasional. BI membentuk berbagai program untuk memperkuat industri halal dan UMKM syariah agar ekosistem keuangan syariah semakin kuat. Inisiatifnya: 1. Pengembangan halal value chain. BI mendorong sistem supply chain halal dan sektor makanan, fashion, kosmetik, pertanian, dan pariwisata halal. 2. Pengembangan UMKM syariah. Pelatihan UMKM berbasis syariah, akses pembiayaan melalui bank syariah. Integrasi UMKM dengan ekosistem digital. Yang ketiga, penguatan industri halal nasional. Sertifikasi halal, pengembangan klaster industri halal di berbagai daerah. Dengan memperkuat sektor real syariah, bank syariah mendapat pasar dan pembiayaan yang lebih besar. D. Edukasi, literasi, dan kampanye keuangan syariah.
BI menyadari bahwa rendahnya literasi masyarakat adalah salah satu kendala perkembangan bank syariah. Karena itu, BI mengadakan SIMAR, workshop, dan training keuangan syariah, mengembangkan modul ekonomi syariah untuk sekolah dan perguruan tinggi, mengadakan program ekonomi syariah WEC, Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR, dan Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang produk bank syariah, kesadaran tentang manfaat perbankan syariah, minat masyarakat membuka rekening dan menggunakan pembiayaan syariah. Dengan literasi tinggi, peminatan terhadap produk bank syariah meningkat. Harmonisasi kebijakan dengan OJK dan pemerintah. Walaupun pengawasan bank ada di OJK, BI tetap bekerja sama dalam banyak aspek seperti pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, sinkronisasi kebijakan moneter syariah dengan kebijakan industri perbankan, pembangunan blueprint keuangan syariah nasional, pengembangan standar regulasi produk syariah. Koordinasi ini memastikan pengembangan bank syariah lebih sistematis dan terarah. Transformasi digital dalam keuangan syariah. BI itu mendorong digitalisasi sebagai kunci pertumbuhan bank syariah. Inisiatifnya meliputi 1. Digital onboarding nasabah syariah, mempermudah masyarakat membuka rekening syariah secara online. 2. Digitalisasi layanan perbankan syariah, mobil banking syariah, pembiayaan digital syariah, penggunaan AI dan big data dalam produk syariah. 3. Mendorong kehadiran fintech syariah, peer-to-peer syariah, crowdfunding syariah, platform pembayaran halal. Dengan digitalisasi, bank syariah menjadi lebih kompetitif dan efisien. G. Penguatan riset, standarisasi, dan inovasi produk syariah. BI melakukan riset dan kajian untuk mendorong inovasi produk syariah seperti wakaf produktif, sukuk retail, grand sukuk, produk pembiayaan syariah berbasis teknologi, modal akad baru yang lebih fleksibel dan modern. Riset ini mendukung bank syariah menciptakan produk-produk yang relevan dengan kebutuhan zaman. Pengembangan SDM teknologi syariah. Untuk mendukung pertumbuhan industri, BI mengembangkan SDM syariah itu melalui beasiswa riset ekonomi syariah, pelantikan profesional bidang keuangan syariah, kolaborasi dengan kampus dan lembaga internasional. Sertifikat kompetensi syariah SDM yang kuat melahirkan bank syariah yang profesional dan berkualitas. Ketiga, dampak inisiatif BI terhadap pertumbuhan perbankan syariah. Pertumbuhan aset perbankan syariah meningkat. Pangkas pasar meningkat dari tahun ke tahun seiring kebijakan BI dan OJK. B. Sistem pembayaran syariah semakin modern, QRIS dan layanan digital membuat bank syariah lebih kompetitif. C. Meningkatnya minat masyarakat, literasi keuangan syariah yang meningkat membuat nasabah bertambah. D. Penguatan kontribusi ekonomi halal. Bank syariah semakin terlibat dalam pembiayaan sektor UMKM, halal food, wisata halal, dan industri kreatif. Oke, selanjutnya
tadi kan materi ke-6 ya. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir kita nih, materi yang ke-7, yaitu tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Materi ini tuh sangat cocok untuk kita yang zaman sekarang. Perbankan syariah di Indonesia berkembang cukup pesat dalam 2 dekade terakhir. Namun pertumbuhan ini masih menghadapi berbagai tantangan struktural, regulasi, literasi. Di sisi lain, peluang untuk perkembangan sangat besar karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Ditambah lagi perkembangan ekonomi halal dan digitalisasi. Yang kedua, tantangan dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Pangsa pasar yang masih kecil. Meskipun pertumbuhan pasar perbankan syariah masih jauh di bawah bank konvensional, akibatnya daya saing investasi dan skala ekonomi masih terbatas. Banyak masyarakat belum menjadikan bank syariah sebagai pilihan utama. Literasi dan edukasi masyarakat rendah. Banyak masyarakat kurang memahami perbedaan bank syariah dan konvensional, menganggap syariah sama saja dengan konvensional, mengira produk syariah lebih mahal atau kurang menguntungkan. Rendahnya literasi membuat pertumbuhan bank syariah lambat. Inovasi produk masih terbatas. Beberapa bank syariah itu belum memiliki produk sekompetitif bank konvensional, skema pembiayaan yang inovatif, akad modern untuk kebutuhan digital dan milenial. Ini membuat bank syariah itu kalah bersaing di sektor tertentu. Keterbatasan teknologi dan digitalisasi. Tidak ada semua bank syariah memiliki sistem digital setara bank besar seperti mobile banking yang canggih, sistem core banking modern, integrasi fintech syariah. Keterbatasan ini membuat layanan syariah itu kurang praktis bagi generasi muda. Kita masuk ke poin yang ke-E, SDM syariah yang belum memadai. Tantangan SDM meliputi kurangnya tenaga profesional yang memahami fikih muamalah, gap antara teori syariah dan praktik perbankan, membutuhkan pelatihan berkelanjutan, kompetensi digital SDM syariah masih perlu diperkuatkan. Kompleksitas regulasi dan kepatuhan. Produk syariah memerlukan pengawasan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Kepatuhan ketat terhadap fatwa DSN MUI menyesuaikan regulasi dengan akad syariah. Kadang regulasi umum perbankan kurang fleksibel ya untuk akad syariah tertentu, sehingga perlu harmonisasi lebih lanjut. Masuk ke G, persaingan dengan bank konvensional. Bank konvensional itu memiliki modal besar, teknologi lebih maju, jaringan luas, produk digital itu lengkap. Perbankan syariah itu harus bekerja lebih keras agar tidak ketinggalan zaman ya. Tantangan likuiditas dan permodalan. Beberapa bank syariah memiliki keterbatasan. Permodalan untuk ekspansif, instrumen likuiditas berbasis syariah, variasi dalam investasi syariah. Ini itu mempengaruhi kemampuan bank syariah menyalurkan pembiayaan. 3. Peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Walau banyak tantangan, peluang perkembangan perbankan syariah sangat besar dan menjanjikan Indonesia sebagai negara muslim terbesar dengan lebih dari 2
230 juta penduduk muslim, potensi pasar itu sangat besar. Peminatan pembiayaan syariah terus meningkat, produk syariah lebih diterima masyarakat. Ini adalah modal demografis yang kuat. B. Dukungan pemerintahan dan regulasi. Pemerintahan memberikan perhatian besar melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS, pembangunan industri halal nasional, dukungan terhadap digitalisasi bank syariah, integrasi sistem pembayaran syariah atau QRIS syariah, BIFAS. Ini mempermudah bank syariah memperluas bisnis. Masuk ke poin ke C, pertumbuhan ekonomi halal. Ekonomi halal menciptakan peluang pembiayaan untuk UMKM halal, wisata halal, industri makanan dan minuman halal, kosmetik halal, fashion muslim, dan ekspor produk yang halal. Semakin berkembang sektor halalnya, semakin besar pula butuh pembiayaan syariah. Semakin besar kebutuhan pembiayaan syariah. Masuk ke poin ke D. Digitalisasi keuangan dan fintech syariah. Digitalisasi menjadi peluang besar. Modal banking syariah semakin modern. Fintech syariah menawarkan pembiayaan cepat untuk UMKM. Crowdfunding syariah tumbuh pesat. E-wallet dan pembiayaan halal semakin diminati. Generasi muda tuh cenderung memiliki layanan syariah yang mudah diakses secara digital. Masuk ke poin yang yang kelima. Inovasi produk dan akad syariah baru. Ada peluang besar untuk mengembangkan sukuk retail, wakaf produktif, pembiayaan hijau atau green financing syariah, pembiayaan properti dan kendaraan berbasis murabahah, ijarah dan musyarakah, pembiayaan digital berbasis akad syariah. Inovasi produk menjadi pendorong pertumbuhan. Masuk ke F, integrasi perbankan syariah dengan UMKM. Jadi UMKM adalah sektor dominan di Indonesia. Bank syariah cocok untuk pembiayaan modal serta pembiayaan modal kerja, pembiayaan rantai pasok halal, pembiayaan mikro syariah. Potensi pasar UMKM itu sangat luas. Masuk ke poin ketiga, kesadaran masyarakat tentang keuangan halal meningkat. Tren gaya hidup halal semakin populer. Gaya hidup Islam, pilihan produk halal, penghindaran riba. Kesadaran ini meningkatkan minat masyarakat untuk beralih ke bank syariah. Poin ke H, peluang menjadi pusat keuangan syariah global. Indonesia punya potensi menjadi pusat ekonomi halal dunia, pusat keuangan syariah di Asia Tenggara, dan negara dengan inovasi fintech syariah terkemuka. Hal ini tuh didukung oleh populasi besar, pemerintah proaktif, dan teknologi yang berkembang. Baik teman-teman, dari materi-materi yang saya bawa dan saya bahas tadi, kesimpulan umumnya itu perbankan syariah di Indonesia terus berkembang sebagai bagian penting dari sistem keuangan nasional. Praktiknya telah mengedepankan prinsip syariah seperti larangan riba, pembiayaan berbasis akad, dan fokus pada sektor real. Dalam perkembangannya terdapat beberapa aspek penting yang menentukan kemajuan industri ini. Secara keseluruhan, perbankan syariah di Indonesia memiliki fondasi kuat untuk tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Transformasi digital, dukungan kebijakan,
Peran lembaga pendukung serta inovasi berkelanjutan menjadi kunci keberhasilan industri ini. Walaupun tantangan masih ada, peluang yang besar itu menjadikan perbankan syariah sebagai sektor strategis yang memiliki masa depan cerah di Indonesia. Demikianlah penjelasan lengkap mengenai praktik, tantangan, peluang, serta berbagai inisiatif dalam mengembangkan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Kita telah melihat berbagai kolaborasi antara bank-bank di Indonesia, OJK, lembaga pendukung teknologi digital, dan seluruh pelaku industri membuka jalan bagi sistem keuangan syariah yang lebih kuat, modern, dan berdaya saing. Baik teman-teman, semoga materi yang saya bawakan hari ini cukup memberi pemahaman baru dan memperluaskan wawasan kita semua tentang betapa pentingnya perbankan syariah dalam membangun ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dan terima kasih teman-teman telah menyimak hingga akhir video ini. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.